Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Pagi. Kurang semangat nih. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, udah semangat nih. Perkenalkan, saya Zara Nugraini selaku pengawas K3. Pada pagi hari ini saya senang bisa bertemu dan berkumpul dengan teman-teman semua secara langsung di lapangan ini. Pertama-tama, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Kira-kira untuk apa kita berada di sini? Untuk briefing pagi, briefing. Bu. Untuk bekerja. Ya, betul, untuk bekerja agar hidup sejahtera. Kalau kita hidup sejahtera, kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka kita tidak akan jadi sejahtera. Yang ada akan mengganggu pekerjaan kita, di mana pekerjaan kita akan terhenti, pekerjaan kita akan terganggu, bahkan kita sendiri bisa mengalami cacat dan lain sebagainya. Sehingga penting untuk menerapkan keselamatan kerja di lingkungan kerja. Nah, pada proyek ini kita menerapkan keselamatan di lingkungan kerja dengan tujuan agar kita semua dalam keadaan yang sehat, selamat, dan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan satu apapun. Kenapa sih kita perlu menerapkan safety atau keselamatan? Ya, sebenarnya itu semua dilakukan untuk menyayangi diri kita sendiri, bukan hanya untuk kepentingan perusahaan. Kita sadar, kita tidak mau celaka kan? Tidak mau sakit di tempat kerja. Tapi terkadang prosedur-prosedur keselamatan yang ada seperti memakai alat pelindung diri, mematuhi instruksi kerja, terkesan ribet sehingga kadang-kadang kita tidak mematuhinya. Tapi seharusnya kita ini sadarlah bahwa itu semua untuk kepentingan diri kita sendiri. Nah, bekerja selamat itu sebenarnya tidak terlalu sulit kok. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus tahu bahaya resiko dari pekerjaan kita. Misalnya, saat sedang terjadi hujan, maka resikonya akan tergelincir. Bahkan lintasan akan menjadi licin. Nah, dari situ kita akan tahu bahayanya kan. Jadi setiap orang itu pasti tahu mengenai bahaya risiko yang ada. Tetapi kadang-kadang kita juga tidak peduli. Kemudian yang kedua, kita tahu cara mengendalikannya. Misalnya saat lintasan tadi licin, maka saya harus berjalan dengan pelan-pelan. Nah, jadi kita jangan nekat. Tetap harus mengikuti prosedur standar yang ada. Kemudian yang ketiga, pastikan kita dalam keadaan sehat. Jujur saja kalau semisal kita ini sedang ngantuk atau sedang tidak enak badan, sakit kepala, lebih baik kita beristirahat dan tidak memaksakan diri untuk bekerja. Kalau ada teman kita yang sakit, jangan kita paksakan untuk membawa atau mengendarai peralatan yang berat. Nah, semisal kalau ada teman kita yang sakit, bisa jadi tertidur karena efek obat, kemudian terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Nah, itu dapat membahayakan orang lain juga. Korbannya tidak hanya diri dia sendiri, tetapi orang lain juga menjadi korbannya. Maka sesama teman kita harus saling mengingatkan, jangan egois. Kalau ada teman yang tidak mengikuti peraturan, maka mulai hari ini kita harus saling mengingatkan. Nah, pertanyaan saya, berani nggak kita saling mengingatkan satu sama lain? Berani. Oke, kita harus berani saling mengingatkan satu sama lain. Kemudian yang keempat, pastikan semua peralatan yang kita gunakan dalam keadaan layak untuk digunakan. Jangan mentang-mentang, kan kemarin baik-baik saja, kemarin aman-aman saja kok. Perlu diingat bahwa peralatan-peralatan tersebut kita pakai setiap hari secara terus-menerus. Nah, jadi sebelum kita gunakan, kita harus mengecek
kembali terlebih dahulu. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah kondisi-kondisi darurat, di mana kita tidak bisa mengatasinya di lapangan. Misalnya tiba-tiba hujan, tiba-tiba peralatan yang kita gunakan itu rusak atau tidak enak dipakai. Nah, kondisi-kondisi darurat seperti itu kita harus tetap siap untuk menghadapinya. Saya rasa itu saja pesan-pesan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kenapa kita harus patuh pada aturan keselamatan yang ada? Ini semua bukan sekedar aturan yang mengada-ngada dari perusahaan, tetapi untuk menjaga dan menyelamatkan diri kita sendiri, agar kita tetap bisa pulang ke rumah dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Saya tahu aturan-aturan ini ribet, teman-teman tidak nyaman dalam memakai alat pelindung diri dan lain sebagainya, tetapi sebenarnya itu semua untuk keselamatan kita. Kecuali kalau kita tidak mau selamat, tidak mau sehat, ya silahkan saja. Jika ingin selamat, ingin sehat, yang pertama perhatikan diri kita, yang kedua perhatikan semua peralatan yang kita gunakan. Kita harus saling tolong menolong, saling membantu, dan saling mengingatkan satu sama lain. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.